Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Duk in Altum Rabu 19 Mei 2021. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Mari kita dengarkan bersama. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya memberikan judul permenungan kita pada kesempatan hari ini, 3 kondisi dasar dalam bermisi. Ada kurang lebih 3 hal pokok yang menjadikan gereja dapat dipercaya, bersifat kredibel, dan tangguh dalam melaksanakan karya misi. 3 fundament itu persis diminta oleh Yesus dalam doanya kepada Allah Bapa. Injil Yohanes yang hari ini kita dengar menuliskannya sebagai berikut: agar mereka bersatu, agar mereka dilindungi dari yang jahat, dan agar mereka dikuduskan dalam kebenaran. Itulah 3 hal pokok yang menjadikan gereja dapat dipercaya dalam bermisi. Mari kita dalami satu demi satu. Yang pertama, agar mereka bersatu. Menjadi satu adalah tuntutan keberadaan gereja untuk merepresentasikan keadaan sebenarnya atau keadaan asali dari Allah yang diwartakan Yesus dan kini hendak dilanjutkan oleh gereja. Gereja diminta mewartakan Injil keselamatan yang datang dari Allah, yang cara berada dan pola hidupnya selalu dalam kesatuan cinta kasih. Allah yang diwartakan dalam karya misi adalah Allah yang satu, hidup dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, dengan kasih sebagai identitas utamanya. Yang kedua, agar mereka dilindungi dari yang jahat. Bebas dari kejahatan adalah keadaan asali yang dibawa dari keberadaan Allah. Keadaan ini hendak ditawarkan kepada dunia, supaya dunia dipulihkan dari rupa-rupa kejatuhan kejahatan dan kejatuhan dosa yang berujung pada kematian. Gereja diminta menjadi tanda dan sarana keselamatan yang hidupnya membawa serta kebaikan atau memancarkan kebaikan yang berasal dari Allah. Bukan sebaliknya, menjadi ruang bagi munculnya benih-benih kejahatan, panggung kejahatan, atau bahkan
jalan tol yang memuluskan lajunya kendaraan kejahatan. Yang ketiga, agar mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran adalah keadaan di mana gereja senantiasa mendasarkan hidupnya pada firman Allah. Gereja hidup dan berkembang dari sabda Allah. Gereja mengungkapkan dirinya dalam harmoni dan keselarasan dengan sabda Allah. Sabda Allah menjadi santapan rohani yang membuat gereja ada, tumbuh, berkembang, berdinamika dalam melaksanakan karya misi perutusannya. Pertanyaan refleksi untuk kita sebagai gereja adalah, apakah kita telah hidup sebagaimana didoakan Yesus? Bukankah itu harapan Yesus yang dibawa dalam doa agar gereja menjadi satu, dijauhkan dari yang jahat, dan dikuduskan dalam kebenaran? Masihkah kita ditemukan bermisi, melaksanakan karya perutusan secara dapat dipercaya, mantap, dan tak teragukan? Saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya bila gereja sulit bersatu, dekat dengan yang jahat, dan terus menolak kebenaran firman Allah, maka sesungguhnya sulit bagi gereja untuk melanjutkan misi yang diminta oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Tuhan memberkati kita semua.